Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duani Mandata Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya buat, yang berjudul penggunaan K-Nearest Neighbor KNN untuk mengklasifikasi citra belimbing berdasarkan fitur warna. Pendahuluan. Latar belakang di sini, perbedaan yang tidak signifikan membuat masyarakat awam sulit membedakan dengan sekilas karakteristik dari buah belimbing. Dan untuk pengklasifikasian pada saat ini masih secara manual. Rumusan masalah: bagaimana menerapkan algoritma klasifikasi KNN dan metode ekstraksi ciri HSV untuk mengidentifikasi tingkat kematangan belimbing berdasarkan citra. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan algoritma KNN dan metode ekstraksi ciri HSV dapat menghasilkan tingkat akurasi yang baik untuk mengklasifikasi tingkat kematangan belimbing berdasarkan citra. Tinjauan pustaka. Image processing adalah metode yang digunakan untuk memproses atau memanipulasi gambar dalam bentuk dua dimensi. Pengolahan citra dapat juga dikatakan segala operasi untuk memperbaiki, menganalisa, atau mengubah suatu gambar. Metode HSV merupakan metode ekstraksi ciri yang dapat mengetahui ciri dari suatu citra. Untuk mendapatkan nilai HSV, harus mengkonversi warna citra RGB menjadi HSV. Data mining adalah kegiatan mengekstrak informasi atau pengetahuan, knowledge, penting dari suatu set data berukuran besar dengan menggunakan teknik tertentu. Algoritma KNN merupakan salah satu algoritma klasifikasi dengan menerapkan konsep Euclidean distance. Metodologi penelitian. Pertama, dengan identifikasi masalah, lalu studi literatur yaitu machine learning, HSV, dan KNN. Dilanjutkan dengan akuisisi data, praproses data, ekstraksi ciri, klasifikasi KNN, evaluasi model, dan dokumentasi. Penelitian terkait. Yang pertama yaitu klasifikasi belimbing menggunakan naive Bayes berdasarkan fitur warna RGB oleh Fuzzy Yustika Manik dan Kana Sapurta Saragi tahun 2017 dengan metode fitur warna RGB dan naive Bayes, menghasilkan hasil akurasi 80% dengan naive Bayes. Kedua, klasifikasi mutu jambu biji menggunakan KNN berdasarkan fitur warna dan tekstur dari Taviani Yusuf Prahudaya dan Agus Harjoko tahun 2017. Metodenya menggunakan algoritma KNN dan fitur warna dan tekstur. Hasil akurasi dari perbandingan nilai K memiliki hasil 83,75% hingga 91,25%. Yang ketiga, klasifikasi jenis tanaman belimbing berdasarkan tulang daun menggunakan metode K-means oleh Julis Sulaksono dan Resti Wulandingrum tahun 2016. Metode yang digunakan adalah K-means, menghasilkan sistem yang dapat menentukan jenis tanaman belimbing dengan pengelompokan K-means. Jadwal penelitian. Identifikasi masalah pada bulan pertama. Studi literatur dilakukan pada bulan 1 sampai dengan bulan 5. Akuisisi data dilakukan pada bulan kedua. Praproses data dilakukan minggu keempat bulan kedua hingga minggu keempat bulan ketiga. Klasifikasi KNN dilakukan minggu ketiga bulan ketiga hingga minggu ketiga bulan keempat. Evaluasi model dilakukan minggu keempat bulan keempat hingga minggu kelima bulan keempat. Selanjutnya dokumentasi yang dilakukan dari bulan pertama hingga bulan kelima. Hasil dan pembahasan. Akuisisi data. Data yang digunakan berupa citra berjumlah 75. Dari total keseluruhan citra akan dibagi menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Sehingga data yang dimiliki yaitu 60 data latih dan 15 data uji. Praproses data. Di sini dilakukan dua proses praproses data, yaitu proses resize. Resize akan merubah citra menjadi berukuran 500 x 500 dengan menggunakan fungsi imResize pada MATLAB.
Proses ini dilakukan untuk mempercepat kerja sistem dan menyamakan semua ukuran citra agar dapat hasil yang sesuai. Proses kedua yaitu proses segmentasi. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan foreground dan background. Pemisah ini dilakukan guna meringankan proses berikutnya, yaitu proses ekstraksi HSV, supaya warna terfokus pada objek, yaitu buah belimbing. Ekstraksi ciri. Untuk menghitung nilai RGB dan HSV menggunakan persamaan berikut. R sama dengan R per R plus G plus B, G sama dengan G plus R plus G plus B, B sama dengan B per R plus G plus B. Di sini mendapatkan R-nya yaitu 0,1973, G-nya 0,1953, dan B-nya 0,0559. V-nya yaitu max dari salah satu komponen R, G, atau B. Di sini saya menggunakan nilai R, yaitu 0,1973. Untuk S, 1 min dari R, G, atau B per V. Di sini saya mendapatkan 1 min 0,0559 per 0,1973, dan hasilnya adalah 0,7167. Untuk H di sini 60 per 360 dikali G min B per S kali V, jika V-nya menggunakan nilai R. Ini adalah tabel hasil uji klasifikasi KNN. Untuk K sama dengan 1 mempunyai akurasi 66,66%. Untuk K sama dengan 3 memiliki akurasi 80%. Untuk K sama dengan 5 memiliki akurasi 86,66%. Untuk K sama dengan 7 memiliki akurasi 93,33%. Untuk K sama dengan 9 mempunyai akurasi 86,66%. Berikut adalah grafik hasil akurasi terhadap nilai K. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini, algoritma KNN dapat mengklasifikasikan hasil dari ekstraksi ciri HSV dengan baik. Dari penelitian yang dibuat ini, algoritma KNN dengan jarak K sama dengan 7 dapat mengklasifikasikan ciri HSV pada citra buah belimbing dengan tingkat akurasi 93,33%. Yang kedua, bisa dibilang pada penelitian ini semakin tinggi nilai K, maka semakin meningkat akurasinya, walaupun terjadi penurunan pada akurasi pada nilai K sama dengan 9, walaupun tidak banyak. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, menggunakan data citra buah belimbing dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, menggunakan dan membandingkan dengan metode lainnya. Mungkin akan bisa lebih baik hasilnya. Dan ini adalah simulasi dari sistem yang telah dibuat. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi yang telah dibuat. Pertama, kita run programnya. Lalu klik ambil citra untuk memilih citra. Di sini kita pakai citra testing. Kita buka. Lalu kita menggunakan contoh nilai K sama dengan 1. Setelah itu kita klik proses dan akan muncul gambar serta nilai RGB, HSV, dan juga kelas serta hasil klasifikasi yang telah diproses oleh sistem. Di sini menunjukkan gambar aslinya yaitu matang dan hasil klasifikasinya adalah matang. Klik reset untuk melanjutkan dengan percobaan citra lain. Sekian presentasi yang telah saya buat
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.